Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zulfa Aryani. Halo, nama saya Muhammad Rizky Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Rahmadani. Istilah terorisme mulai populer pada abad ke-18. Namun, fenomena yang ditunjukkannya bukanlah sesuatu hal yang baru. Terorisme muncul sejak berabad-abad yang lalu yang ditandai dengan kejahatan murni, berupa pembunuhan, penganiayaan, pengancaman untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangan terorisme bermula dalam bentuk fantasisme dalam aliran kepercayaan yang kemudian menjadi pembunuhan. Lalu, apa itu terorisme? Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Makna lainnya, terorisme merupakan serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berperi kemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu, para teroris layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Berikut dasar hukum terorisme di Indonesia. Dimulai dari dasar hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terorisme berhubungan dengan hak asasi manusia. Maka, dasar hukum Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, Pasal 28I. Ayat 1, setiap orang punya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang ketiga, Pasal 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, dasar hukum undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dasar hukum peraturan pemerintah. Yang pertama, PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Yang kedua, PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Dasar hukum peraturan presiden, yaitu Perpres Nomor 12 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dasar hukum peraturan menteri. Yang pertama, Kementerian Pertahanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang kebijakan pertahanan negara mengenai tugas Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan terorisme. Yang kedua, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme. Dasar hukum peraturan lembaga. Yang pertama, Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme. Yang kedua, Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Perstrip 4 tentang kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme. Yang ketiga, Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Perstrip 6 tentang penggunaan senjata api bagi pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Berikut kasus-kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus pertama yaitu teror bom Bali pertama pada tahun 2002. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2002, tepatnya di Jalan Legian, Kuta Bali. Pada kasus ini, terdapat 3 rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi, yaitu 2 ledakan terjadi di Pedis Pub dan Sari Club. Kemudian, 1 ledakan di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Bom yang digunakan pelaku berjenis TNT seberat 1 kg dan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. Pelaku teror ini adalah jaringan radikal Jemaah Islamiyah yang diduga dipimpin oleh Abu Bakar Bashir, dengan diduga didadangi oleh jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Akibat dari peristiwa ini, 202 orang korban jiwa dan 209 orang korban luka atau cedera. Latar belakang peristiwa bom Bali pertama adalah berkaitan dengan penyebab Perang Afghanistan dan sejarah Perang Afghanistan. Dampak yang diakibatkan dari kasus teror bom Bali pertama pada tahun 2002 di bidang keamanan, Indonesia mengalami masalah serius terkait dengan keamanan negara disebabkan latar belakang peristiwa bom Bali. Sejumlah negara kemudian mengeluarkan travel warning bagi para warganya yang berniat berkunjung ke Indonesia. Belum lagi, kecaman-kecaman yang terus datang dari seluruh penjuru dunia akan peristiwa tersebut. Kemudian di bidang ekonomi, kehidupan masyarakat Bali dari segi ekonomi juga mengalami dampak peristiwa bom Bali. Pendapatan dari sektor pariwisata menurun, dan juga ekonomi warga yang mengalami akibat langsung dari aksi pengeboman tersebut. Selama hampir 3 tahun setelah terjadinya bom Bali tahun 2002, tidak terlihat adanya perbaikan dalam ekonomi rumah tangga di Bali. Bahkan, jumlah pengangguran meningkat, jam kerja menurun, dan pendapatan rumah tangga mengalami penurunan. Dari segi bidang psikis, dari segi psikologis, dampak peristiwa bom Bali juga mempengaruhi para warga dan korban dengan trauma mendalam. Sebagian penduduk pun merasa tidak lagi aman untuk tetap tinggal di Bali dan curiga terhadap orang asing karena kenyamanan hidupnya telah terampas dengan adanya teror bom. Kemudian di bidang pariwisata, angka wisatawan di Bali menjadi menurun dalam jangka waktu yang lama, sehingga hal tersebut juga menyebabkan perekonomian di Bali menurun. Kemudian di bidang sosial, adanya ketidakpercayaan antar umat agama di dalam masyarakat sekitar, karena adanya kesalahpahaman yang menyudutkan suatu agama. Selanjutnya yaitu kasus bom Bali 2 2005. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 1 Oktober 2005. Merupakan serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali untuk kedua kalinya setelah tahun 2002 lalu. Pengeboman terjadi sejumlah 3 kali, di mana yang pertama terjadi di daerah Kuta, yaitu di restoran Eranyes. Lalu 2 ledakan menyusul terjadi di daerah Jimbaran, yaitu Cafe Nyoman dan Cafe Menega. Sejarah bom Bali 2005 tidak jauh berbeda dengan bom Bali pertama, yaitu menyasar para warga asing. Akibat dari peristiwa ini, terdapat 23 orang korban jiwa, serta 196 lainnya mengalami luka-luka. Serangan ini memiliki ciri khas berupa serangan jaringan teroris Jamaah Islamiyah sebagai organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda. Kelompok teroris ini memiliki ciri khas untuk melakukan serangan secara beruntun dan bertepatan waktu. Teror bom Bali 2 2005 membawa dampak pada bidang ekonomi serta bidang pariwisata. Pada bidang ekonomi, pada pembukaan perdagangan terjadi pelemahan mata uang rupiah sehari setelah kejadian bom Bali 2005. Mata uang rupiah sempat melemah sekitar 100 poin hingga mencapai Rp10.400. Namun, berkurang pada penutupan perdagangan hingga mencapai Rp10.305, sehingga total yang melemah sebesar 15 poin. Maskapai Air Paradise yang berbasis di Indonesia juga mengalami kebangkrutan sejak berdirinya pada tahun 2003. Kebangkrutan terjadi pasca musibah bom ini karena jumlah penumpang pada jalur Australia ke Bali yang mereka layani terus menurun. Tingkat hunian hotel termasuk kelas melati juga kembali menurun dan bisnis cenderamata turut terpukul dengan teror bom yang terjadi. Teror bom Bali 2 2005 juga membawa dampak pada bidang pariwisata. Hal itu tentunya tidak terelakkan karena ketika citra pariwisata yang baik mulai kembali dibangun, teror justru kembali terjadi. Banyak turis asing dan domestik enggan berwisata ke Bali karena takut. Karena kurangnya pengunjung wisata, maka kondisi ekonomi di Bali sempat kembali mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu kasus bom Hotel Jiwai Marriott yang terjadi pada hari Selasa, tepatnya tanggal 5 Agustus 2003.
bertempat di Hotel Jiwai Marriott Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia. Ledakan ini berasal dari bom mobil bunuh diri dengan menggunakan mobil Toyota Kijang. Ledakan yang terjadi sangatlah dahsyat, sehingga memecahkan kaca di gedung-gedung sekitarnya. Sejumlah saksi mata yang ditemui di sekitar lokasi kejadian dan di rumah sakit melukiskan ledakan saat itu sangatlah kuat. Ledakan bom di Hotel Jiwai Marriott dipicu melalui sebuah telepon seluler yang ditemukan di TKP. Mobil pelaku diduga memuat 6 jerigen berisi bahan kimia berbahaya, 2 jerigen berisi bahan peledak yang terdiri dari TNT, RDX, steril dan sedikit HMX, sedangkan 4 jerigen lainnya berisi bensin bercampur minyak tanah. Akibat dari kasus ini, terdapat 12 orang tewas serta 150 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasus bom Hotel Jiwai Marriott memiliki dampak pada bidang ekonomi, psikis, serta sosial. Pada bidang ekonomi, indeks pasar saham utama Jakarta jatuh hingga 3,1%, dan mata uang rupiah kehilangan sebanyak 2% nilainya terhadap dolar Amerika Serikat. Australia juga mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk menghindari semua hotel internasional di Jakarta setelah intelijen menemukan ibu kota itu berada di bawah ancaman serangan lebih lanjut. Pada bidang psikis, trauma yang mendalam yang dirasakan para korban pada saat peristiwa terjadi karena kehilangan keluarga membuat mereka stres dalam jangka waktu yang panjang. Pada bidang sosial, adanya ketidakpercayaan antara umat agama di dalam masyarakat sekitar karena adanya kesalahpahaman yang menyudutkan suatu agama. Selanjutnya, kasus teror bom di kawasan Sarinah yang terjadi pada hari Kamis, tepatnya tanggal 14 Januari 2016 dan bertempat di Plaza Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. Pada kasus ini, terdapat serentetan peristiwa sedikitnya 6 ledakan dan juga penembakan. Ledakan terjadi di 2 tempat. Pertama, daerah tempat parkir Menara Cakrawala, lalu pos polisi di depan gedung Plaza Sarinah. Pelaku serangan membawa granat dan juga senjata api. Menurut laporan sejumlah media, terdapat 7 orang yang menjadi pelaku serangan. Akibat dari kasus teror bom ini, terdapat 8 orang tewas serta 24 orang lainnya mengalami luka-luka. Organisasi Negara Islam Irak dan Syam mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Kasus teror bom Sarinah memiliki dampak pada bidang ekonomi, pariwisata, serta bidang psikis. Pada bidang ekonomi, kejadian ledakan di Sarinah berimbas terhadap pasar modal dan keuangan Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah 22 poin ke level 13.857 per dolar Amerika Serikat dari penutupan perdagangan di level 13.835 per dolar Amerika Serikat. Kemudian, mal tutup akibat bom Sarinah. Dari 78 mal yang ada di Jakarta, ada 4 mal yang menutup sementara kegiatan operasionalnya. Keputusan tersebut diambil untuk keamanan. Penutupan kegiatan operasional tersebut akan merugikan pengelola mal atau penyewa di keempat mal tersebut. Selanjutnya pada bidang pariwisata, akibat terjadinya peristiwa tersebut, angka pariwisata di Indonesia turun mengingat bahwa Jakarta siaga 1 dan bisa dikatakan tidak aman dalam beberapa waktu. Dalam bidang psikis, masalah yang menyangkut mental dapat dialami oleh korban yang berhadapan langsung dengan peristiwa tersebut dan para korban merasakan trauma yang mendalam. Kasus serangan Sigi 2020 pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 bertempat Lemban Tonga, Palolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Sebuah keluarga dibunuh oleh orang tak dikenal. Mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan di sekitar rumahnya dan 7 rumah di sekitar turut dibakar. Sejumlah warga yang tinggal di dekat rumah korban melarikan diri ke dalam hutan. Pelaku kemudian diketahui adalah kelompok Ali Kalora dari Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok Ali melancarkan aksi teror beramai-ramai secara acak untuk menakut-nakuti masyarakat. Sebanyak 5 saksi sudah diinterogasi polisi. Dari keterangan yang didapat, yaitu pelaku berjumlah sekitar 10 orang, 3 orang diantaranya membawa senjata api. Akibat dari kasus ini adalah ada 4 orang warga tewas, lalu rumah warga dibakar dan mengakibatkan warga mengungsi ke tempat yang aman. Kasus serangan Sigi berdampak pada bidang ekonomi. Kebanyakan masyarakat di desa Lemban Tonga masih takut beraktivitas di kebun, padahal untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama ini mereka mengandalkan dari hasil pertanian dan perkebunan. Karena adanya peristiwa tersebut, perekonomian masyarakat setempat pun menjadi menurun. Kasus ini juga berdampak pada bidang psikis, di mana peristiwa berdarah yang sangat menggemparkan itu membuat warga transmigrasi maupun masyarakat di desa Lemban Tonga memilih untuk sementara tinggal di rumah. Mereka merasa takut dan gelisah ditambah trauma yang
ini juga berdampak pada bidang keamanan. Masyarakat di Desa Lemban Tongoa banyak melarikan diri ke hutan, mencari tempat pengungsian karena tidak adanya keamanan dan kenyamanan lagi di desa mereka. Bagaimana solusi pencegahan terorisme? 1. Menggunakan media sosial dengan bijak. Tingginya tingkat penggunaan internet saat ini dimanfaatkan para pelaku teror untuk menyebarkan konten kebencian, bonek ketakutan, dan hoaks. Kita sebagai kaum muda jangan mudah terprovokasi. Selalu periksa kredibilitas informasi yang kamu baca dengan merujuk pada media berita nasional. Jangan terlalu gampang meneruskan video dan foto-foto yang dibagikan di chat grup jika belum terkonfirmasi kebenarannya. 2. Mendukung aksi perdamaian. Munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari munculnya pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang, sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan baik oleh negara maupun organisasi. 3. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingin-tahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. 4. Ikut aktif mensosialisasikan terorisme. Kita dapat mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya terorisme, sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana hal itu tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. 5. Meminimalisir kesenjangan sosial. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantara dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan negara. Kesimpulan, ruang lingkup terorisme zaman sekarang sudah lebih luas dan mengarah kepada golongan masyarakat yang memiliki pondasi pemikiran yang lemah dan mudah digoyang seperti pelajar dan mahasiswa. Terorisme menyebabkan dampak yang besar dalam jangka waktu yang lama. Kebanyakan kasus terorisme di Indonesia dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka. Pada hakikatnya, teroris punya keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Mereka mengatasnamakan agama sebagai kadar kejahatan mereka. Padahal jika kita cermati, hal demikianlah yang bisa mengadu domba satu agama dengan agama yang lain.